Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHC Indonesia Official. Channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri, serta hiburan. Sebelum kita mulai videonya, silakan teman-teman klik like, subscribe, dan share video ini agar kami dapat terus berkarya dan dapat mendebar manfaat. Sahabat, kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang sangat spesial. Siapa sih? Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang trainer hipnoterapi yang sudah melalang buana kemana-mana ya. Nah, karena situasi lagi pandemik dan juga saya lagi di rumah, kita ngobrolnya lewat Zoom aja. Seperti apa keseruannya? Tetap saksikan ya. Oh ya, jangan lupa di-share video ini biar teman-teman kalian tahu keseruannya seperti apa. Let's go! Nah, teman-teman, kali ini kita sedang menunggu seseorang yang sangat spesial yang tadi saya katakan. Sekarang saya sudah berada di Zoom ya. Oke, saya full screen dulu biar enak. Siapa sih seorang tersebut? Kita tunggu. Sebentar lagi beliau segera masuk. Nih, beliau baru chat saya. Oke, sekarang kita lihat. Kita sambut ya. Siapakah dia? Ini dia, Pak Hari Dewanto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari. Nah, Salam. nih, Videonya belum dihidupin. mana videonya nih Pak Hari? Oh, hilang. Kita nyambung pakai ini, nyambung pakai handphone. Oh, wah ini dia orangnya. Wow. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Ari, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, kayak sibuk banget nih kayaknya nih. Mencari kesibukan. Biasa ya Pak ya, sibuk-sibuk banget lagi pandemi begini biasanya ngapain Pak selain ngisi training Pak? Ya online hampir Online ya? ada terus sih. Sebentar. Ini nggak bagus apa namanya videonya. Tar. Saya hidupin lagi. Pak gerak nih gambar Pak Hari nih. Nah, ini sekarang jelas. Oke, mantap. Ya, Mas. Gimana kabar sehat Pak? Alhamdulillah, so far so good, sehat. Ya nggak kemana-mana, jadi sehat. Udah lama kita nggak ketemu Pak. Udah lama nggak ketemu juga ya. Paling ketemu via Zoom doang ya. Aduh, Nah, dari gimana mau? Barusan nge-zoom 900 orang, alhamdulillah. 900 orang luar biasa. Pak Hari dengar-dengar lagi nulis buku nih Pak. Tadi malam nge-zoom berapa orang? Dengar-dengar lagi nulis Iya. buku apa nih Pak? Buku keempat. Buku keempat. Buku keempat, buku apaan? Tieh ya? Apa sih Tieh? Yang saya baca di sosmednya Pak Hari Tieh ya? Iya, hipnoterapi. Nah, itu. Tieh itu. Jadi The Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy. Jadi sebenarnya itu saya menyambung cita-cita guru saya. Saya lupa kapan ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya asik ya kalau ada ensiklopedia hipnoterapi gitu. Nah, beliau belum sempat membuat, sudah berpulang, udah almarhum duluan, makanya ya sebagai murid yang baik gitu ya. Saya mencoba menuliskan sesuai dengan draft yang pernah dia pikirkan. Jadi draft ini ngikutin draftnya IBH. Oh, draftnya dari IBH. Jadi brief terapi gitu. Cuma kalau modulnya IBH itu kan hanya sekitar 100 lembar. Nah, ini dengan pengembangan kanan kiri menjadi 650 halaman. Oh, berarti ini ibaratnya full versionnya ya dari modul IBH ya? Ya bisa dibilang begitu dengan pengembangan dan saya tambahkan di situ ada Ericksonian juga. Ada Ericksonian juga.
Kalau dari buku yang sebelumnya tuh yang pernah kita launching bareng ya Pak ya. Kan ada sulap-sulapnya. Ini di buku terbarunya ada sulap-sulapnya nggak sih Pak? Nggak ada. Jadi gini, saya nulis buku hipnoterapi itu karena sebuah kegelisahan, Mas Imam. Jadi berawal dari kegelisahan ketika dulu awal-awal mencari buku gitu ya, gampangannya. Mohon maaf, sorry itu sih semua buku hipnosis yang dijual di pasaran yang menggunakan mayor label itu mohon maaf tidak ada yang membongkar hipnosis sama sekali. Oh, Semua jadi hanya kulitnya aja hanya gitu ya? hanya di permukaan aja, artifisial aja, tidak ada yang membongkar sampai ke dalam, sampai mantranya ya, sampai sugesti aslinya yang harus kita berikan seperti apa. Tes sugestivitas juga mungkin satu dua nggak dijelaskan detail gitu. Nah karena gelisah itu makanya saya coba tulis, makanya ketika saya tulis menjadi 500 halaman itu. Banyak amat Yang Pak. pertama. Ya karena hampir semua kita bongkar gitu loh. Saya tahu orang-orang yang pada membuat tidak membongkar habis itu kan karena memang ya ada rahasia lah yang perlu dijaga kan gitu. Ada udah di balik bakwan ya Pak ya? Iya, saya tahu saya pasti kemudian dimusuhi, bukan dimusuhi, ada beberapa orang yang kemudian pasti nggak suka dengan yang saya lakukan. Karena mereka jadi ngerasa, karena brandingnya kan Anda tidak perlu ngikutin hipnosis, hanya Anda bisa lakukan hipnosis seperti di layar kaca. Dan itu bukan bombastis, itu asli. Orang-orang sudah ngomong, saya membaca ini kok saya bisa, asal ngikutin gitu loh. Nah, jadi buku pertama itu kenapa ada sulapnya? Karena betul-betul untuk hiburan. Oh, untuk hiburannya ya. Oke. Buku yang ini untuk terapi gitu loh. Oh, berarti di buku jadi tidak ada hiburannya lagi di sini. Bahkan di sini tidak. Ini fokus untuk terapi ya Pak ya? Untuk yang keempat ini berarti fokus untuk terapi, di mana kita bisa ngebongkar sih. Lebih tepatnya apa ya? Kayak tahu loh seluk-beluk bagaimana cara menterapi orang gitu ya Pak ya. Fokus untuk terapi. Ya, jadi khusus untuk terapi, makanya di sini sudah tidak membahas lagi bagaimana cara menidurkan orang, bagaimana tes sugestivitas, nggak ada lagi. Karena itu semua udah dibahas habis di buku yang Find the Hypnosis in You. Ya, sebenarnya kan memang nanti supaya belinya bundling. Karena kalau saya bahas lagi di sini, ya pengulangan dong. Nggak adil untuk yang beli. Ya, berarti teman-teman kalau mau beli bisa lewat tim EHC Pak ya, atau bisa langsung ke kafe terapi ya Pak ya. Bisa lewat ke kafe terapi langsung atau bisa langsung lewat kita ya. Nanti teman-teman yang pengen beli linknya bisa saya taruh di deskripsi. Harganya berapa nih Pak kalau boleh tahu Pak harganya Pak? Ya, harga buku ini dengan 650 halaman hardcover harganya 499K. Oh, kita ngomong sudah harga normal ya. Kalau harga pre-order kemarin kan 399.400. Kalau sekarang ya 500 gitu. Ya, sekali 500. Nah, dengan kualitas cetakan bagus, book paper. Oke. Berarti untuk harga 500.000 ini sangat worth it banget ya buat teman-teman yang pengen mendalami ilmu hipnoterapi Pak ya. Daripada harus mengumpulkan beberapa buku hipnoterapi yang mungkin hanya kulit-kulitnya aja gitu kali Pak ya. Hitungannya lebih murah loh daripada kita beli berapa buku hipnoterapi. Karena di buku ini juga isinya sama gitu kan. Iya, bisa jadi. Jadi di buku ini saya sharing dari awal kita mau membuka bisnis hipnoterapi itu seperti apa sih? Bagaimana menerima klien pertama kali? Bagaimana mengurus izin STTPT? Ketemu klien pertama kali, apa sih yang perlu kita tanyakan? Itu komplit semua ada di situ. Bahkan saya berikan beberapa link untuk mendownload hipnoterapi kontra, inform consent, intake interview,
untuk melakukan beberapa kuesioner. Itu saya berikan linknya. Karena kalau saya taruh di situ kan mereka malah harus nyetak ulang, harus ngetik ulang. Jadi nanti para pembeli tinggal klik linknya, download, bisa digunakan, tinggal diganti namanya kan. Nggak Tinggal perlu pakai pakai Pak ya, KW-KW. artinya udah paket komplit semua tuh isi buku ya. Iya, termasuk Ibarat itu. kita beli makanan di restoran itu udah komplit aja nih paket hemat gitu. Di mata saya bu, Iya, ini tinggal semua. masukin microwave aja diangetin. Microwave. Oke Pak. Iya. Ini kita ngomong-ngomong soal hipnoterapi nih Pak. Ada beberapa hipnoterapis yang masih baru ya Pak ya. Ada beberapa hipnoterapis masih baru. Mungkin penanganan klien ini ya baru beberapa. Ini worth it banget gak sih sebenarnya untuk para hipnoterapis pemula? Biasanya kan kalau para hipnoterapis pemula itu kan bingung nih ngadepin klien, apalagi kalau udah bereaksi gitu kan. Dia teriak-teriak gitu Ya. kan. Nah ini di buku ini dikupasnya nih Pak. Ya, secara basic ada pembahasannya. Jadi buku ini saya memberikan beberapa pendekatan. Saya ada 15 bab. 3 bab awal itu istilahnya kalau makanan pembuka lah. Kemudian bab 4 sampai bab 12 itu isinya. Nah, yang 14 itu bisa dikatakan pengalaman saya berpraktek, tinggal di copy paste saja, yang 15 penutup. Nah, di situ saya berikan pendekatan, ada yang Ericksonian, ada yang konvensional, tradisional. Kalau yang tradisional, tentunya kita ajarkan bagaimana membuat tempat kenyamanan untuk istilahnya tombol anti apreaksi ada. Tapi di yang Ericksonian, kita berikan bahwa apreaksi itu nggak dikenal, utilize saja gitu. Nah, silakan pilih yang mana. Karena menurut saya tidak ada yang mana yang lebih hebat ya. Saya juga praktisi Ericksonian, juga pengajar Ericksonian. Dalam sehari-hari saya gunakan dua-duanya. Saya tidak berkiblat yang mana gitu. Jadi ketika cocoknya Ericksonian saya pakai. Tapi ketika cocoknya pakai yang konvensional, deep sleep, tidur, saya gunakan itu. Gitu. Nah, di situ kita berikan semua. Psychoanalysis kita berikan untuk mengetahui inner child masa lalu. Yang langsung SFBT, Solution Focus Based Therapy, langsung kita berikan juga yang langsung menuju mana, tinggal silakan saya izinkan pembaca itu memilih mau menggunakan yang indirect atau yang direct, yang Ericksonian atau yang konvensional, mau psychoanalysis atau langsung WFO. Jadi makanya sampai 650 halaman, Mas. Banyak ya. Isinya daging semua, pantas loh, Kak. Insya Allah. Isi daging semua, makanya buat teman-teman sih sebenarnya worth it banget. Harga gokil lah ya. Harga gokil ini nggak terlalu mahal banget sih. Kalau ikut kelas hipnoterapi kan biasanya kalau di kelas kan cuma 8 jam Pak ya. Itu juga pesertanya dari 10, yang riset berapa, yang masih belum paham berapa, harus nanya lagi, ngulang lagi. Gitu ya. Daripada harus kita buang-buang waktu, bukan buang waktu lebih tepatnya, daripada kita harus sering-sering ketemu lagi COVID gini, kenapa nggak baca buku aja yang lebih. Itu guru yang bisa dibawa pulang kan? Betul. Guru yang bisa dibawa pulang. Betul. Lupa buka skripnya. Karena skripnya kan tinggal di copy paste saja, tinggal dimodifikasi dengan kondisi, di bahan bakunya sudah ada untuk bagaimana mengatasi nyeri contoh ya. Di dalam buku ini mengatasi nyeri berikan 10 jenis bagaimana membuat disosiasi dari tubuh sehingga kalau disosiasi berarti kan nggak hilang nyerinya. Bagaimana mengecilkan rasa sakit, bagaimana menyalurkan rasa sakit keluar. Untuk pain control aja ada 10 jenis, 10 cara, termasuk contoh skripnya. Supaya apa? Supaya orang tidak terpaku. Kalau contoh, berarti boleh dimodifikasi. Kalau ini skrip, takutnya mereka kemudian taklid buta. Sebuah klien dibacakan skrip yang sama, lah kan nggak ngepek nanti. Ya oke. Oke, berarti buku ini benar-benar bermanfaat. Ini Pak Hari ngomong-ngomong lagi mana nih? Lagi di Bogor. Berarti buku ini bermanfaat. Pak Hari ngomong-ngomong lagi di Bogor, Pak.
Iya di Bogor. Oh lagi di Bogor. Keren lagi Iya. jalan-jalan keluar kota gitu. Kalau ke Surabaya beli apa ke Pak? Buat saya gitu kirim ke rumah. Belum berani. Belum berani. Paling Tunggu. sekitar Jabodetabek aja Pak ya. Kita Ya, Jabodetabek ya. aja. Sampai Sukabumi sih Cidahu ada karena di sana rutin juga ada kelas. Ke Sukabumi. Nah nih biasanya nih Pak kalau nanganin klien-klien nih Pak biasanya biar teman-teman hipnoterapis tahu nih. Untuk Pak Hari sendiri ketika nanganin klien itu kalau dia bereaksi itu ngapain Pak biasanya? Dijelasin juga nggak di buku atau mau ngapain di sini nggak Pak? Dijelasin juga nggak di buku atau mau Kenapa Mas putus-putus Oke. Oke, ketika Pak Hari lagi nanganin nggak kedengar. Putus. Kenapa? Oke, jaringannya lagi jelek kayak nih Pak ya. Gini Pak, kalau Pak Hari lagi nanganin klien nih. Dengar. Halo? Terdengar? Oke. Iya dengar. Jelas. Ketika Pak Hari lagi nanganin klien nih, terus kliennya itu bereaksi Pak. Di buku ini kan pasti dijelasin ya Pak ya. Mungkin sedikit kali Pak. Biar teman-teman tahu. Biar dia bisa loh baca buku ini. Gitu loh. Ada nggak sih tipsnya ketika dia Pak Hari ini ngadepin orang yang lagi bereaksi gitu? Ya. Nah, kita harus bahas secara jelas dulu apa itu apreaksi, ya. Abnormal reaction. Nah, karena ada yang mengatakan itu abnormal reaction, ada yang mengatakan AB reaction dari A ke B, reaksi A ke B gitu. Apapun itu, kalau saya di awal tentunya tetap kita siapkan yang namanya tombol anti apreaksi. Jadi anchor kenyamanan tetap disiapkan itu. Cuma nanti kita lihat, karena kalau apreaksinya itu sesuatu yang bisa kita langsung accept, utilize. Contoh yang paling banyak itu kan ibu-ibu ya kan, atau perempuan atau ladies, dan menangis Bombay. Sering tuh saya tuh nangis. Makanya itu yang paling sering kan. Nah, ada beberapa kawan yang pakai standar, pokoknya nangis Bombay harus didiamkan dulu. Harus dibuat diam dulu, dipencet tombol anti apreaksinya, dibawa ke tempat kenyamanan dulu sampai dia diem dulu baru lanjut. Kalau saya bisa dua skema, dua plot gitu ya. Plot pertama saya utilize bahwa kalau dia contoh anxiety, semua tangisannya itu kita gunakan semakin X semakin Y gitu ya. Semakin keras tangisan Anda, maka semakin lega hati Anda. Bisa langsung kita seperti itu. Atau semakin X berkurang Y, semakin keras tangisan Anda, berkurang pula beban yang selama ini menghimpit Anda gitu. Nah itu dulu standar saya itu dulu. Kalau itu tetap nggak ngefek, nggak langsung saya stop dulu. Jadi biarkan dulu, kasih waktu dulu, karena saya mempunyai belief begini, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, berarti kan ada niat baik dari bawah sadarnya, dari partnya. Contoh seseorang sedang mau nangis, kok disuruh diem, maka kita sedang tanda kutip mengebiri part nangis. Ya, bagian yang pengen nangis kita kebiri dengan disuruh diem, dengan segala macam retorika tombol ajaib segala macam. Maka biarkan dulu nangis. Kalau nangis keluar ya Pak ya? Biar emosi itu keluar ya Pak? Oh iya. Bahkan pertanyaan begini. Kalau nangis itu bisa berupa kata-kata. Kata-katanya apa sih? Nanti dia sambil nangis sambil ngomong kok. Nah dari omongan ini kan kita tahu gitu. Kita tahu, oh sebenarnya nangisnya ini sebuah pelampiasan dari sesuatu yang selama ini tidak pernah dia keluarkan. Ya sudah, kalau sudah tahu, utilize, lanjut. Kita malah enak. Jadi kita nggak perlu bujuk, nggak perlu menina bubuk kan, nggak perlu. Nangis saja. Jika nangis itu membuat hati Anda lega, nangis terus. Sampai kapan? Sampai Anda lega. Begitu jamnya habis, ya bilang habis. Lanjut nanti sesi selanjutnya. Kan gitu, enak aja gitu. Iya sih, benar. Pernah dipukul nggak sih Pak? Saya pernah dipukul Pak sama klien saya Pak. Gara-gara bereaksi Pak waktu nanganin orang homo gitu.
Oh ya. Digebuk saya. Digebuk. Ya, alhamdulillah enggak, karena tombol apreaksi itu selalu saya pasang di tempat yang dengan mudah saya raih, yaitu di pundak sebelah kanan. Jadi kalau saya duduk ini jadi ruang terapi saya ada di sebelah kanan klien itu, saya selalu siapkan di situ. Jadi begitu apreaksinya kelihatan gerakannya mau anarkis, pencet tek slep langsung udah. Saya di depan dia ajak kamu, wah kena sini, wah lumayan juga sih. Saya bilang, aduh, ya. Challenge juga. Alhamdulillah sih belum pernah. Ini buat teman-teman karena ya tadi begitu langsung. Buat teman-teman hipnoterapis mungkin kalau yang punya pengalaman sama boleh di-share di kolom komentar ya. Saya pernah dipukul sama klien saya gitu. Tepuk sakit juga rasanya. Ya tahu sendiri kan. Kalau pengalaman saya sama Gay bukan dipukul, digodain iya. Saya diajak ke kamar hotel, Pak. Aduh ampun deh. Iya, saya digodain. Saya pernah jadi menggodanya itu dengan menceritakan pengalaman dia melakukan seks dengan kawannya itu. Lah saya kan mual. Saya udah diajak nonton itu ke bioskop sama dia udah geli aja. Iya makanya. Akhirnya ketika saya nanganin Gay, pilih-pilih orang dulu nih. Aman gak nih? Bahaya juga. Ya. Saran saya Mas Imam dan ini juga para teman-teman nanti hipnoterapis yang nonton, saya termasuk hipnoterapis yang pemilih. Saya tidak menerima semua klien. Dalam preliminary awal, kalau saya yakin ini bukan masalah aman atau tidaknya, saya yakin bisa menyelesaikan kondisinya, saya okein. Tapi kalau saya rasa kayak ini impossible ini, saya bikin sesuatu biar nggak jadi gitu. Harganya saya mahalin lah, supaya nggak jadi pokoknya. Karena bagi saya bukan masalah duitnya, masalah puas kalau selesai masalahnya gitu. Itu ada kepuasan tersendiri, bisa jadi buku gitu. Tapi kalau gagal ya, apakah pernah gagal? Pernah. Cuma nggak banyak karena saya sudah memfilter duluan yang kira-kira bakal nggak mungkin. Saya tolak dengan segala macam cara lah. Mahal, nggak ada waktu, nggak saya terima gitu. Pak Ari, pernah nggak sih Pak nanganin klien nih Pak? Ini klien kelihatannya udah beres nih Pak, kelihatannya sudah beres. Dia kayaknya sudah menceritakan semua. Tapi ketika pas 2 minggu, tahu-tahu dia sebenarnya nggak menceritakan semua masalahnya. Kayak kemarin saya dapat kasus depresi Pak. Saya dapat kasus depresi nih. Ini orang ini depresi lah, dia ada masalah sebelumnya dalam kehidupannya. Dia bilang, saya tanya kan, akhirnya setelah 2 minggu gimana Mbak keadaannya? Udah baik Mas, udah ini. Enggak lama, minggu depannya dia WA saya lagi. Mas kok keadaan saya makin begini ya Mas saya. Kenapa? Saya pernah begini. Kenapa pada pas waktu saya lagi lakukan wawancara kenapa nggak cerita? Gitu kan. Ketika saya tanya kenapa Mbak hanya diem aja. Ketika pun saya melakukan regresi pun kembali ke masa itu dia tidak mau menceritakan. Pertanyaannya apakah itu sebuah kesalahan dari hipnoterapisnya atau dari kliennya itu sendiri? Mungkin teman-teman hipnoterapis yang nonton juga, pernah ngalamin lo gue kayak begini lo gitu. Ya. Nah, tentunya saya pernah ya di masa-masa yang lalu pernah seperti itu ketika awal-awal dulu. Jadi ketika awal-awal saya belum bisa membaca bahasa tubuh dengan komplit, belum menguasai yang namanya powerful question, belum menguasai yang namanya empathic listening gitu ya. Itu pernah tentunya, tapi itu gitu ya. Dan itu juga karena dia paksa seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya gitu. Jadi iya, ada juga perasaan dulu belum milih saya. Anak yang dipaksa. Ya, jadi yang gitu-gitu tuh saya terima semua. Nah, setelah sekarang memahami, bahkan di buku itu saya jelaskan bagaimana kita yang pertama jangan sampai empatik boleh, tapi tidak boleh terlibat perasaannya, tidak boleh seperti terhisap oleh arus dalam gitu ya. Yang kedua bagaimana kita mendengarkan dengan semua sehingga kita getting trust-nya itu jelas gitu. Kemudian setelah itu orang kalau sudah trust sama kita, mereka kan salah satu ciri trust adalah mereka akan disclosure. Mereka mulai menceritakan sesuatu yang pribadi yang orang lain nggak dia kasih tahu gitu. Nah, kalau ciri-cirinya juga meskipun nggak ada orang, ya kan, orang disclosure itu nggak mungkin teriak-teriak. Padahal nggak ada orang, dia berbisik. Tari, saya mau cerita. Padahal nggak ada orang lain tuh.
Itu sebenarnya dia udah trans, sedang menceritakan rahasia terdalamnya. Nah, kalau itu udah dia ceritakan, aman bagi kita. Berarti kejujurannya sudah mulai ada bagi kita gitu loh. Tapi kalau dari awal dia menceritakan semua situasinya masih dengan nyantai, teriak-teriak, gak ada perubahan, bisa jadi itu masih artifisial, Mas. Yang dia ceritakan itu masih di permukaan, belum yang dalam. Belum Karena sampai kalau yang dalam, ya. kalau terapi kita nggak mungkin ada orang lain ya, di ruang tutup ada orang, itu dia bisa berbisik. Takut orang lain mendengar. Padahal nggak ada orang lain. Iya, kebetulan bang saya itu langsung. Nah itu tanda-tanda bahwa dia sudah jujur. Tanda-tanda bahwa bisa jadi waktu mungkin saya lagi ke rumahnya tuh ya Pak Hari ya, namanya di rumah ya tahu sendirilah. Walaupun di kamar tertutup gitu pasti ada aja yang nguping gitu kan. Kalau disuruh ke ruang praktek saya di rumah nggak mau dianya, nggak mau kemana-mana, mau di rumah. Kalau di ruang praktek saya kan itu kan memang benar-benar ketutup, jadi orang itu nggak bisa dengar dari kiri kanan gitu kan. Termasuk yang nunggu pun juga jauh nggak di situ. Jadi sama sekali nggak tahu. Tapi kalau di rumah kan bisa jadi gitu ya Pak ya, nguping. Akhirnya nggak nyaman. Akhirnya ya saya lakukan terapi yang berikutnya, ya udah suruh datang ke klinik karena kan sebelumnya udah gak ada masalah lagi. Itu sih. Ya. Oke nih Pak Hari. Pertanyaan saya sederhana aja. Klien ini bisa jalan nggak, Mas Imam? Tadi klien yang di rumah itu bisa jalan nggak dia? Bisa jalan. Sehat dia? Sehat, ya cuman tuh dia ada nggak nyaman kalau nggak di rumah. Akhirnya yang klien tadi bisa jalan nggak, yang harus kita datang ke rumah tadi? Bisa. Oh, oke. Cuman dia pengennya di rumah. Satu saran untuk teman-teman semua ya yang mungkin melihat video ini. Nah itu makanya ini satu saran untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Saya termasuk yang menghindarkan datang ke rumah kalau memang klien itu tidak invalid, kecuali kalau dia nggak bisa ke tempat terapi kita, entah satu lain hal, saya akan janjian di tempat yang di tengah-tengah. Artinya apa? Dia perlu effort. Dia harus pergi, kalaupun saya harus pergi, dia harus pergi. Gitu. Itu bagian dari screening saya. Kalau dia usaha gitu aja nggak bisa, maka saya akan menaikkan semahal-mahalnya screening kedua untuk menolak sebenarnya. Nah, kalau kemudian dia menolak karena harus pergi dan menolak karena mahal, ya sudah, goodbye. Itu bukan klien saya. Itu termasuk yang saya bilang saya memilih dengan cara gitu, Mas. Oh, gitu. Karena kalau orang itu disuruh keluar dari rumah saja tidak bersedia, iya, bagaimana kita berharap dia mau keluar dari kebuntuan pikirannya? Itu salah satu trik saya sih. Jadi makanya saya nanganin klien itu nggak banyak gitu. Yang pokoknya yang saya sanggup, saya dapat pembelajaran, saya tanganin. Kalau pembelajaran yang saya dapatkan hanya sebuah gitu, Mas. Jadi ini gua buat teman-teman nih yang lagi saat ini mungkin lagi butuh hipnoterapis ya. Artinya jangan manja gitu loh. Kalau lo mau sembuh ya datang ke hipnoterapis ya, jangan di hipnoterapis datang ke rumah lo gitu ya Pak ya. Kasar gitu ya Pak ya. Betul. Ini pesannya bukan untuk klien. Klien mah terserah. Pesannya untuk hipnoterapisnya. Lah kalau sekarang klien manja, hipnoterapisnya juga menuruti, ya kelar hidup lo kan gitu. Kalau kliennya manja dan hipnoterapisnya nggak ada yang mau datang ke rumah, kan mau nggak, pesan itu untuk para hipnoterapis. Kita nggak bisa berpesan kepada klien. Gitu. Dia bayar kok. Iya. Gitu. Iya, kalau memang dia mau, ya udah bayar, ya keluar dari rumah lu. Mau. Jadi gini, Mas Imam pasti paham dengan yang namanya anchor. Ya. Karena anchor itu bisa jadi angker. Dia selalu anxiety karena berada di rumah. Bisa jadi rumah yang dia tinggali puluhan tahun itu memang angker. Maksudnya angker itu menyisakan beberapa simbolisasi negatif yang membuat energinya menjadi negatif. Kenangan buruk, segala macam. Saya nggak ngomong klenik ya. Lah kalau pas saat menterapi kita berada di sarang kenangan buruk, wah energi kita bisa habis. Maka tarik dulu dia dari
lakukan disosiasi dulu dia dari rumahnya, keluarkan. Nah, di luar itulah. Ini trik saya juga dulu ketika mendekati dokter. Saya kan 20 tahun jadi medical representative. Kalau pengen deal dengan dokter dengan baik, saya keluarkan dia dari rumah sakit. Selama kita masih dealnya di rumah sakit, kita akan ditekan habis. Wong itu kerajaan dia. Tapi begitu diajak ke kafe, ya kan, kita ajak ke kafe, kita ajak pijet, sudah. Anteng. Kita berada di zona aman gitu kan. Kekuatan bargaining kita sama-sama kuat. Selama berada di markas dia, bargaining kita lemah. Sama dengan kliennya di rumah, bargaining dia kuat, bargaining kita lemah. Bagaimana bisa menterapi? Gitu sih tipsnya, teman-teman. Oke, nih Pak, ini kan yang lagi booming ini kan hipnoterapi jarak jauh nih. Ada yang video call WhatsApp, ada yang pakai Zoom. Nah, ini menurut Pak Hari ini efektif nggak sih, Pak? Misalnya saya di Jakarta nih, gitu kan, klien saya di Papua atau lagi di mana gitu. Ini efektif nggak sih, Pak? Aduh, ini kayaknya jaringannya agak lemot. Ya, thank you, Mas. Nah, ini bukan karena saya adalah trainer Ericksonian. Untuk jarak jauh, semua kasus bisa kita tanganin. Yang bisa tanganin yang hal-hal yang ya middle ke low lah, nggak terlalu severe gitu ya, nggak terlalu berat kasusnya. Dan yang paling cocok ya walking, Ericksonian NLP atau meditasi sadar, itu yang paling cocok. Karena orang jarak jauh dan meminta dia tidur gitu ya. Sementara kita tidak punya kendali untuk touching. Artinya kalau terjadi apreaksi, ya kan, karena apreaksi orang kan macam-macam. Ada apreaksi yang anarkis juga, nendang-nendang kepalanya dibentur-benturin. Ada juga yang seperti itu. Dan dia merasa tidak sadar. Nanti yang disalahkan kita. Iya, atau mukul-mukul tadi gitu. Atau menghancurkan, ya dekat listrik segala macam gitu kan. Makanya kalau saya lebih suka yang menggunakan tadi Ericksonian NLP meditasi sadar. Ngobrol ya, itu bisa dengan jarak jauh. Nah, selama ini tahun ini saya semuanya jarak jauh. Klien-klien saya tawarkan semuanya jarak jauh. Saya punya juga satu teknik yang namanya digital terapi. Nah, yang kita bahas tadi di lain waktu itu. Wah, itu ada di buku itu ada digital terapi ya. Ada tuh di buku tuh. Ada tuh di buku. Ngapain dibahas, Pak? Ada di buku ya kan? Ini biar teman-teman pada beli nih bukunya nih, ada digital terapi tuh. Jadi kayak apa digital terapi, ntar bisa lewat pesan lewat kita atau langsung ke Pak Hari ya. Oke nih Pak Hari. Pak Hari. Nanti saya akan bikin. Pas launching sangat bagus untuk jarak jauh. Tuh, buat teman-teman bisa langsung aja di order. Oke Pak Hari. Ada pesan dan pesan tersendiri nggak sih buat para hipnoterapis khususnya masih pemula gitu? Apakah mereka mengasih semangat? Ayo biar pada praktek gitu loh. Ayo biar pada praktek. Biasa hipnoterapis pemula ini kan takut banget praktek gitu kan. Nah, ini ada pesan-pesan nggak? Iya. Yang pertama nyemplung aja. Orang berlatih berenang tidak bisa dari luar kolam renang. Nyemplung aja. Jadi lo harus langsung terjun untuk menterapi. Yang perlu diingat adalah bahwa semua klien datang ke kita dengan semua masalahnya juga dengan semua solusinya. Tugas kita itu hanya membukakan pintu kesadaran sesuai dengan uniqueness klien masing-masing. Maka kita sebagai seorang terapis meski memberdayakan, bukan memperdayakan. Saya biasanya dengan 3 pertanyaan. Setelah semua resusitasinya selesai, sebelum melakukan terapi 3 pertanyaan saya tanyakan. Yang pertama adalah, apakah Anda mau saya bantu? Itu harus iya dulu, kalau enggak iya kita bukan terapis. Yang kedua, apakah Anda apakah Anda percaya saya? Jadi apakah Anda mau dibantu dan bersedia dibantu? Oke. Yang kedua, apakah Anda percaya saya? Kalau iya, baru yang ketiga, apakah Anda bisa dipercaya? Kalau 3 jawaban itu iya semua, baru go. Itu Anda disebut sebagai terapis. Kalau salah satu saja tidak Anda paksakan, Anda bukan terapis, tapi nderepis.
Wah, ini kayaknya pembahasan kemarin-kemarin ya, Drepis nih. Iya, betul. Betul. Oke, itu aja. Pak Hari Dewanto, waktunya. Ini bukunya nggak ditunjukin ke kamera nih, apalagi nggak bawa nih? Ya, belum ada karena baru dikirim. Ini kan baru covernya aja. Oh, baru covernya itu. Ya, baru dikirim. Dikirimnya besok. Sebenarnya hari ini sudah ada di Jakarta di Pak Joko. Cuma Pak Joko ngirimnya hari ini kan bisa datangnya ke sini kalau nggak besok lusa. Maka saya bilang aman tuh lusa. Oh, iya. Karena semua pengiriman Iya. saya Terlambat ya. Bagus banget. Pokoknya keren lah, kayak kitab sihir gitu. Kitab-kitab Worth it lah ya. Ini mungkin kalau teman-teman udah beres divaksin, kita bisa kopdar kali Pak ya. Sekaligus kita bahas isi buku siap. 4. Ya kan kemarin baru yang ketiga tuh yang fan hipnoterapi, ya kan? Siap. Nah, ini keempat. Mungkin ada rencana mau bikin kelima, ke-6, 7, dan 10 Pak. Pakai Uncle Fajar lagi. Nah, ini yang tadi saya lupa ceritakan. Dari 4 buku, ini buku yang paling susah saya mencapai kuotanya, Mas Imam. Jadi buku yang hipnotis itu kan 400-an halaman. Tepatnya itu 440, tapi saya ke 400 halaman. Halo Pak, aduh sorry keputus. Bukan karena kurang. Kelebihan. Nah, karena kelebihan, saya berpikir supaya mengurangi. Kenapa kok 600? Saya sudah tanya ke percetakan dari ngitung, karena kita minta yang 800 gram. Kalau 700 halaman, maka satu buku itu akan menjadi 1 kilo lebih sedikit. Kan kasihan yang kalau orang Papua beli itu menjadi dihitungan yang saya keluarkan. Nah, itu sudah menjadi cikal bakal buku kelima. Judulnya Mindful Therapy. Isinya adalah cafe terapi. Cafe itu C-nya A-nya buku sendiri gitu. Yang mungkin pertengahan tahun udah bisa launching kalau itu, karena itu materinya udah ready, tapi tidak lagi tebal karena istilahnya target saya membuat tebal itu memang NLP 1, hipnotis 1, hipnoterapi 1. Setelah itu saya akan membuat yang nanti buku-buku NLP menjadi Happy NLP Series. Yang tadi yang Mindful Therapy itu akan menjadi Cafe Therapy Series gitu. Bakal ada seri-seri terbaru nih Pak ya, oke ditunggu nih. Tanya begitu. Karya-karyanya. Jadi nanti ada lagi. Iya. Siap. Ditunggu karya-karyanya. Oke, Pak Hari Dewanto, terima kasih atas waktunya. Siap. Ini agak putus-putus, sorry. Jaringannya lagi lemot, mendung juga di Jakarta. Kalau mendung ini jaringan wifi biasanya ya begitulah. Indonesia memang lagi lemot. Mungkin kalau Pak Hari ada recording juga, nge-record nanti bisa dikirim ke saya biar gampang editnya Pak ya. Biar teman-teman. Oh, saya malah nggak nge-record lah, Kak. Dibilang tadi. Aduh, ya udah nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa deh. Oke deh. Terima kasih waktunya Pak Hari Dewanto, sukses terus. Siap. Nanti link teman-teman mau link pemesanan buku saya taruh di deskripsi. Harganya sekitar 500.000. Itu udah komplit semua, isinya daging, bisa dipelajarin, gampang dibawa pulang tuh, guru yang dibawa pulang. Jadi kalau ada apa-apa tinggal buka bukunya. Dan juga ada nomor telepon Pak Hari juga di buku itu ya. Ada nomor telepon juga ya. Ada. Jadi kalau mau nanya, mau apa tuh jadi gampang semua. Oke, jangan lupa diklik like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih Pak Hari. Sukses buat Pak Hari ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you, Mas. Siap.